Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di bimbingan TIK SMAN 1 Pelemahan. Hari ini kita lanjut bab selanjutnya, yaitu pengenalan dasar jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar mencapai tujuannya, yaitu setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan atau service. Pihak yang meminta atau menerima layanan disebut klien, dan yang memberikan atau mengirim layanan disebut server. Manfaat jaringan komputer: dapat sharing resource, data, program, ataupun peripheral komputer sebagai media komunikasi efektif dan multimedia. Memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Dapat menjaga keamanan data lebih terjamin. Hak aksesnya. Menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan terkini. Dapat sharing resource ini bertukar sumber daya. Contohnya file, program, ataupun peripheral komputer. Printer contohnya. Sebagai media komunikasi, seperti media chatting, itu sebagai media komunikasi membutuhkan jaringan komputer. Chatting online ya. Memungkinkan manajemen sumber daya. Ini sumber daya ini terkait peripheral komputer. Sharing printer itu juga termasuk sumber daya komputer. Selanjutnya, memungkinkan penyampaian lebih terpadu. Ini untuk penyampaian data informasi. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi lebih efisien. Ini apabila kelompok kerja membutuhkan komputer ya. Selanjutnya, dapat menjaga keamanan data lebih terjamin, hak aksesnya. Ini hak akses admin contohnya. Jadi ada beberapa data yang bisa dibuka atau diakses hanya oleh admin jaringan. Jadi komputer klien tidak dapat membukanya. Ini menjaga keamanan data. Menghemat biaya pengembangan dan pemeliharaan. Membantu mempertahankan informasi agar tetap handal dan terkini. Adanya jaringan komputer membuat informasi-informasi dapat up to date. Itu tadi manfaat dari jaringan komputer. Selanjutnya yaitu tujuan jaringan komputer. Yang pertama, memungkinkan manajemen sumber daya lebih efisien. Membantu mempertahankan informasi agar tetap andal dan terkini. Membantu mempercepat proses berbagi data atau data sharing. Memungkinkan kelompok kerja berkomunikasi dengan lebih efisien. Membantu usaha dalam melayani klien mereka secara lebih efektif. Klasifikasi jaringan komputer. Ini ada beberapa klasifikasinya. Ada berdasarkan geografisnya, berdasarkan fungsi,
berdasarkan topologi jaringan, berdasarkan distribusi sumber informasi atau data, dan yang terakhir yaitu berdasarkan media transmisi data. Berdasarkan geografisnya ini ada 3. Yang pertama, Local Area Network (LAN). Yang kedua, Metropolitan Area Network (MAN). Yang ketiga, Wide Area Network (WAN). Yang pertama yaitu Local Area Network. Merupakan jaringan lokal di dalam sebuah gedung atau tempat yang berukuran sampai beberapa 1-10 km. Seperti kampus, kantor, sekolah, laboratorium, dan lain-lain. Seperti di laboratorium komputer sekolah kalian, itu juga menggunakan LAN ya. Metropolitan Area Network. Jaringan area metropolitan merupakan perluasan jaringan LAN, sehingga mencakup satu kota yang cukup luas. Terdiri atas puluhan gedung yang berjarak 10-50 km. Ini menyerupai LAN tetapi jangkauannya lebih luas. Yang terakhir yaitu Wide Area Network. Ini mencakup jaringan antar kota, antar provinsi, antar negara, bahkan antar benua. Jadi lebih luas. B. Berdasarkan fungsinya. Yang pertama yaitu jaringan klien server. Jaringan klien server pada dasarnya ada satu komputer yang disiapkan menjadi komputer server dari komputer lainnya yang sebagai komputer klien. Di sini satu komputer server dan banyak komputer klien. Yang kedua yaitu jaringan ujung ke ujung atau peer-to-peer. Jaringan peer-to-peer merupakan komputer-komputer yang saling mendukung, sehingga setiap komputer dapat meminta pemakaian bersama sumber daya dari komputer lainnya. Demikian pula harus siap melayani permintaan dari komputer lainnya. Kalau peer-to-peer ini berarti setiap komputer bisa bertukar sumber daya ya. Sedangkan yang pertama tadi jaringan klien server, sumber dayanya ada di komputer server. C. Berdasarkan topologi. Topologi jaringan adalah hal yang menjelaskan hubungan geometris antara unsur-unsur dasar penyusun jaringan, yaitu node, link, dan station. Pemilihan topologi jaringan didasarkan pada skala jaringan, biaya, tujuan, dan penggunaan. Ini klasifikasi berdasarkan topologi. Ada topologi bus, topologi bintang, topologi cincin, topologi mesh, topologi pohon, topologi linier. Ini ya desain dari topologi-topologi. Ini akan dibahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya, karena berhubungan dengan peralatan pada jaringan komputer. D. Berdasarkan distribusi sumber informasi atau data. Ada 2, yang pertama adalah jaringan terpusat. Jaringan ini terdiri dari komputer klien dan komputer server, yang mana komputer klien yang berfungsi sebagai perantara untuk mengakses sumber informasi atau data yang berasal dari satu komputer server. Ini tadi ya, satu komputer server dan yang lainnya komputer klien.
Yang kedua yaitu jaringan terdistribusi. Merupakan perpaduan beberapa jaringan terpusat sehingga terdapat beberapa komputer server yang saling berhubungan dengan klien membentuk sistem jaringan tertentu. Jaringan terdistribusi ini terdiri dari beberapa komputer server ya, yang saling berhubungan. Yang masing-masing komputer server itu memiliki sumber daya masing-masing yang bisa diakses oleh komputer klien sehingga membentuk suatu jaringan tertentu. D. Berdasarkan media transmisi data. Ini ada dua, jaringan berkabel wire network dan jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Jaringan berkabel, pada jaringan ini untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lain diperlukan penghubung berupa kabel jaringan. Kabel jaringan berfungsi untuk mengirim informasi dalam bentuk sinyal listrik antar komputer jaringan. Jaringan nirkabel merupakan jaringan dengan medium berupa gelombang elektromagnetik. Pada jaringan ini tidak diperlukan kabel untuk menghubungkan antar komputer karena menggunakan gelombang elektromagnetik yang akan mengirimkan sinyal informasi antar komputer jaringan. Ketika kalian menggunakan Wi-Fi, kalian tidak perlu menggunakan kabel untuk menghubungkan smartphone atau laptop kalian ke dalam jaringan komputer. Itu contoh dari jaringan nirkabel. Itu tadi ya pengenalan dasar dari jaringan komputer. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Saya akhiri dulu pertemuan hari ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.